hukum dari pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Maibrat dari nomor urut 2, Agustinus Tenau dan Martin Howai, aman, resmi melayangkan aduan dugaan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah, Pilkada, Kabupaten Maibrat kepada Bawaslu lewat Tim Gabungan Penegak Hukum, Gakumdu, Maibrat, Senin, 3 Desember 2024. Berkas pengajuan diterima Gakumdu dengan bukti terlampir nomor 12 LPPL 34 11.00.00/11/2024. Dalam keterangan pers, calon Bupati Agustinus Tenau bersama calon Wakil Bupati Martin Howai mengatakan sedikitnya ada 61 perkara di TPS telah diajukan pihaknya ke Bawaslu untuk selanjutnya diversifikasi. Menurut Agustinus, pihaknya bersedia menerima serta mendukung jalannya penyelenggaraan pemilu asalkan pihak Bawaslu siap menindaklanjuti secara serius bukti perkara yang diajukan. Sehingga kami dari pasangan aman kami siap untuk menunggu bersama pendukung kami. Begitupun pasangan nomor urut 1, Cornelius Kambu dan Zakus Momao, Korza, yang sudah melaporkan aduan mereka. Kami ini pada prinsipnya menunggu keputusan dari Bawaslu dan Gakumdu, katanya. Agustinus berharap Gakumdu dan Bawaslu agar betul-betul menegakkan aturan seadil-adilnya tanpa pandang bulu kelompok kepentingan tertentu dalam menyelidiki kasus dan dugaan penyelenggaran pemilu. Pihaknya juga berharap Bawaslu supaya teliti dalam mempelajari setiap data yang telah diberikan. Harapan berikut katanya, Bawaslu jangan pilih kasih. Yang lain diberikan keistimewaan sementara yang lain tidak. Ia mengatakan, pihaknya juga menilai pemilu kada kali ini berjalan sangat tidak normal karena banyak diwarnai kejahatan pemilu oleh para oknum penyelenggara dengan oknum pejabat pemerintah. Karena fakta hari ini menurut kami pasangan aman ada keterlibatan yang masif dan terstruktur oleh pihak penyelenggara maupun oleh oknum pejabat birokrasi daerah, tegasnya. Dikatakannya, pemerintah jangan menutup mata melihat dinamika pemilu kada yang berjalan tidak normal. Pemerintah jangan pula mengklaim di media bahwasanya pemilu kada di Maibrat sudah sukses aman dah damai. Kita kan bisa lihat ada korban nyawa di Kambufatem. Apakah itu bukanlah masuk dalam kategori aman? Terang Agustinus menegaskan. Ia memastikan apabila kasus dugaan tidak disikapi serius, pasangan Aman dan Korza akan kembali menduduki kantor Bawaslu dan juga KPU dengan masa yang lebih banyak dari sekarang. Ini saya kasih ingat untuk Bawaslu dan untuk KPU, harus menegakkan aturan dan memberi rasa adil. Jadi sepanjang kasus ini tidak diindahkan sekali lagi kami pasangan nomor urut 1 dan 2 kami, akan buka baju kerahkan seluruh netizen dan warganet kembali lagi duduki penyelenggara dan minta keadilan. Kami pastikan akan lakukan blokade seluruh akses di Kabupaten Maibrat ini, pungkasnya. Baik, terima kasih. Jadi pada hari ini tanggal 3 Desember 2024 kami dari pasangan Aman, pasangan nomor urut 2, didampingi oleh tim sukses dan lawyer kami mendaftarkan pengaduan pelanggaran pemilu di kurang lebih 61 TPS. Nah, kami sudah menerima bukti tanda terima. Nanti kemudian mereka secara internal sesuai dengan SOP-nya Gakumdu, mereka verifikasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian kalau sudah layak memenuhi syarat, maka mereka akan memberi kami semacam nomor registrasi penerima pendaftaran. Ketiga, kami pada prinsipnya kami siap mendukung seluruh proses tahapan pemilu jika dalam verifikasi itu Bawaslu dengan teman-teman yang tergabung dalam Gakumdu, mereka merekomendasikan sekian TPS dari total 61 TPS yang kami ajukan. Sepanjang itu memenuhi syarat 60 TPS, bagi kami tidak ada masalah. Kami siap untuk mendukung proses tahapan PSU yang akan direkomendasikan. Persoalan menang dan kalah itu bukan dilihat semata-mata PSU-nya, tapi nanti kita lihat setelah rekomendasi itu disampaikan oleh Bawaslu atau pihak yang berkenaan. Sehingga kami dari pasangan Aman, kami siap untuk menunggu, menanti bersama masyarakat pendukung kami, juga rekan-rekan kami dari pasangan nomor 1, Korsa yang sudah mendaftar. Kami prinsipnya akan koalisi dan menunggu keputusan dari Bawaslu dengan Gakumdu. Dan harapan kami tentunya Bawaslu dan Gakumdu juga harus menegakkan aturan, ya, harus menegakkan aturan, mempelajari bukti data dan video dengan keterangan-keterangan saksi yang cukup sehingga dapat memenuhi unsur keadilan yang kami sedang adukan di sini. Harapan kedua, jangan sampai kemudian ada semacam dislike atau pilih kasih
yang lain diberi istimewa, yang lain tidak. Karena fakta sampai hari ini, menurut kami pasangan aman, ada keterlibatan yang masih terstruktur untuk mengkampanyekan pemilu, sehingga pemilu tadinya normal, faktanya pemilu berjalan tidak normal. Dari aspek keamanan boleh, tapi dari fakta lapangan tanggal 26, 27 pelaksanaan pemilu di Maibrat itu terjadi karena kejahatan pemilu, kejahatan moral dari para pihak terlibat untuk merusak jalannya marwah demokrasi di Kabupaten Maibrat ini. Contoh saja, ada keterlibatan oknum-oknum pejabat birokrasi yang sedang menggiring opini publik, yang sedang menggiring dukungan untuk mendukung pasangan tertentu. Juga ada oknum-oknum teman-teman penyelenggara dari tingkat kabupaten, dari tingkat distrik, dari tingkat kampung yang disebut dengan KPPS. Mereka juga sudah terlibat secara masif untuk mendukung kandidat tertentu. Nah, olehnya harapan kami kalau ada PSU sesuai dengan mekanisme SOP dari Bawaslu, kami harap keadilan harus dikembalikan, undang-undang harus ditegakkan, regulasi harus ditegakkan, supaya kita semua mendapat keadilan di atas tanah Maibrat. Persoalan menang dan kalah itu kami prinsipnya menunggu aja. Ya, kami fair ketika proses pemilu itu berjalan dengan baik, kami juga tentu mengapresiasi yang menang. Kalau pemilu itu tidak berjalan dengan baik, kami akan lawan dan kami akan minta tegakkan pemilu tempat tidak minta keadilan harus ditegakkan di Astana. Maka kita minta pemerintah daerah juga jangan mengklaim bahwa pemilu di tempat ini berjalan aman. Kata siapa pemilu jalan aman? Betul. Kan kita bisa mengikuti proses pasca tanggal 27, tanggal 26 malam, tanggal 27 sampai beberapa hari kemudian. Kan ada kematian juga, kan ada intimidasi, ada teror, ada pengancaman, ada potong-memotong, ada pengejaran, ada pengusiran. Dalam konteks ini apakah pemerintah menutup mata kemudian mengklaim seperti pernyataan dari Pak PJ Bupati bahwa Maibrat itu aman? Tidak lihat ada kematian yang ada di kabupaten. Apakah itu tidak masuk dalam kategori pemilu tidak aman? Jadi kalau kita membuat pernyataan, ya saya harap kalau dari aspek keamanan saya udah cukup, tapi yang menghancurkan pemilu ini ada keterlibatan oknum-oknum tertentu yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif sekali. Dan kita melihat itu ada di depan pandangan mata kita. Jadi kami prinsip dari paslon nomor 2 secara fair, secara sehat, kami akan mengejar hak-hak keadilan kami, dan kami akan juga mengikuti tahapan yang disampaikan oleh Bawaslu dengan Gakumdu. Sepanjang itu memenuhi syarat dan unsur, kami menerima berapa yang direkomendasikan, dan kita akan lakukan tahapan pemilu berikutnya disebut dengan PSU tadi. Sepanjang itu tidak benar, kami akan kembali dengan 2 pasangan, kami akan buka baju dan duduki lagi kantor Bawaslu. Ya, ini saya kasih ingat untuk Bawaslu, untuk KPU penyelenggara harus menegakkan aturan dan memberi rasa adil kepada semua pasangan aman. Jadi sepanjang itu tidak aman, sekali lagi pasangan nomor 2, nomor 1 kami akan kerahkan netizen, warganet, kita akan duduk kembali kantor Bawaslu untuk minta keadilan. Ya, ini saya tegaskan, supaya jangan ada yang coba main di air keruh, karena ada di pasangan tertentu, ada di kelompok tertentu. Dan ini menjadi informasi untuk semua publik. Jadi sepanjang itu mengikuti aturan, fair, sehat, kami akan mengapresiasi siapa saja yang menang, siapa saja yang kalah. Kita berangkulan, kita dukung, dan kita titip rakyat kepada siapa yang menang. Dan yang kalah wajib dirangkul, yang menang harus buka diri untuk merangkul yang kalah. Dan siapa pun jadi bupati, itulah bupati kita semua, wakil bupati kita semua di tempat ini. Tapi sepanjang itu curang, sepanjang itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah pemilu, tidak sesuai dengan rasa keadilan, kita lawan. Ya, kita lawan. Karena kita perlu meninggalkan legacy, meninggalkan edukasi, meninggalkan kepemiluan yang baik di tanah Maibrat ini dari 2 periode sebelumnya, 2011, 2017. Kita berharap di 2027 ini, 2024 ini lompatannya harus lebih besar efeknya. Tapi ternyata kalau kami bandingkan 2 kali pemilu sebelum, jauh lebih baik, jauh lebih bijaksana, jauh lebih elegan daripada pemilu 2024. Nah, tentu harapan kami kepada warganet, warga masyarakat, pendukung pasangan aman, pendukung pasangan Korsa, mari kita bergandengan tangan dengan pihak TNI Polri, kita menjaga keamanan. Ya, menjaga keamanan, menjaga semua hal, menjaga semua pihak, dan kita hanya berharap dan meminta dengan tegas dan keras Bawaslu bertindak seadil-adilnya, menegakkan aturan di atas tempat ini. Persoalan siapa menang, persoalan siapa kalah itu urusan nanti. Tapi sepanjang Bawaslu, sekali lagi saya tegaskan, bekerja di luar aturan,
kami dua pasangan akan turunkan warga masyarakat untuk duduki dan kita blokade seluruh akses di Kabupaten Maibrat ini. Juga termasuk para oknum-oknum pejabat birokrasi yang terlibat untuk memainkan pemilu ini secara kotor dan masif, kami akan tindak tegas dengan cara kami. Ya. Karena itu ya saya harap kepada Bawaslu, kepada para pihak yang terlibat, tegakkan aturan sama-sama. Jangan mulut omong aturan, tapi prakteknya ada di depan fakta mata kita, tidak sesuai dengan aturan. Sehingga harapan kami kalau mau pemilu ini baik, mari kita kembalikan marwah demokrasi dengan baik, tegakkan saja aturan. Kalau aturan ditegakkan, semua pasti baik-baik saja. Yang menang kalah pun, pasti kita akan pegang tangan, merangkul tangan, menyampaikan selamat untuk yang menang, dan yang menang merangkul yang kalah. Dan warga masyarakat kita juga ucapkan selamat, ucapkan terima kasih, karena ini pesta dari, oleh, dan untuk kita di Maibrat. Sekali lagi yang menang jadi bupati itu belum resmi diumumkan oleh lembaga KPU. Saat ini kan KPU dia menjalankan tahapan yang namanya pleno tingkat PPD. Nanti kita tunggu dari KPU resmi. Jangan sampai pengaduan yang disampaikan pasangan nomor 1 Korsa dan pasangan Aman nomor 2 akan ada rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu. Itu berarti kan PSU lagi, pungut hitung ulang. Sesudah itu baru kemudian kita masuk pada rekap lagi di tingkat distrik, kampung distrik mana yang waktu di PSU. Selesai itu masuk di KPU, baru kemudian diplenokan secara resmi, bukan dunia maya masing-masing orang. Mari Pak